Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Fujiwati dari Prodi PG PAUD dengan NIM 186237008. Berikut adalah video saya yang ingin menguraikan tentang mata kuliah kecerdasan emosional, di mana dengan tema cara membangun kecerdasan emosional di tempat kerja, seperti menghadapi karyawan atau rekan pekerja kita yang suka memancing emosi dan mengadu ke pimpinan. Jadi menghadapi karyawan atau tim kerja kita yang toksik, gemar memancing emosi dan suka mengadu, menghasut ke pimpinan adalah ujian berat bagi kecerdasan emosional di tempat kerja itu sendiri. Jadi untuk mengatasi dari tema yang akan diangkat kali ini, yaitu kita perlu mengombinasikan 4 pilar utama kecerdasan emosional itu sendiri. 4 pilarnya itu apa saja? Yang pertama adalah kesadaran diri, lalu manajemen diri, dan kesadaran sosial, lanjut manajemen hubungan. Jadi adapun contoh konkret yang akan saya uraikan dalam menerapkan kecerdasan emosional dalam situasi tersebut berikut ini. Salah satunya yang akan saya uraikan yaitu mengenai tentang kesadaran dirinya saja, yaitu self awareness ya, yang bahasa kerennya gitu. Yaitu kita menyadari bahwa kita harus menyadari tombol emosi kita sendiri. Biasanya nih kalau karyawan atau rekan kerja kita tipenya biasanya sengaja mencari reaksi kita, jadi kita itu kalau bisa tidak langsung marah. Kalau marah biasanya itu mereka seneng gitu. Jadi kecerdasan emosional dimulai dengan mengenali apa yang kita rasakan sebelum kita bertindak. Contoh situasinya tuh kayak gimana sih? Contoh, dalam rapat kerja, semisal ya ini kan tahunan, kita kan akan menuju tahun ajaran baru. Jadi contohnya di saat kita dalam rapat kerja yaitu raker, rekan kerja kita itu menyindir kinerja kita dalam 1 tahun yang lalu di depan rekan kerja yang lain, atau di depan kepala sekolah atau pimpinan yayasan, semisal. Jadi dia tuh menyindir kita agar kita itu terlihat tidak kompeten kayak gitu. Walaupun memang ada juga rekan kerja kita yang menegur juga di satu momen itu untuk membangun gitu ya, untuk membangun kinerja kerja kita untuk kedepannya. Tapi tidak sedikit juga ada rekan kerja yang justru mengkritik tentang kinerja kerja kita dalam 1 tahun dengan tujuan hanya untuk memperlihatkan kalau kita tuh nggak kompeten kayak gitu. Jadi penerapan kecerdasan emosional itu sendiri gimana sih kalau dari contoh situasi itu? Jadi begitu mendengar sindiran tersebut, kita itu sadari dulu perubahan fisik kita. Perubahan fisik itu kan pasti langsung detak jantung kita tuh berdetak cepat, terus wajah kita memanas karena kita kesel. Itu udah pasti banget kan, kita kesel gitu. Itu adalah manusiawi gitu, ketika memang ada rekan kerja kita yang seperti itu dan kita nggak menyangka gitu, kok dia orangnya seperti itu sih gitu kan. Yang kita harus respon pertama adalah katakan pada diri sendiri, oke, dia sedang memancing saya agar saya terlihat emosional di depan kepala sekolah ataupun pimpinan. Jadi kita mengelola emosi di situ dengan cara apa? Dengan cara menyadari emosional kita sendiri. Lalu yang kedua itu tentang manajemen diri atau self management, atau jeda dan memproses, bukan langsung bereaksi gitu kan. Jadi kemampuan mengendalikan emosional itu kan adalah kunci ya. Jadi pisahkan antara
fakta dan provokasi. Jadi ketika ada rekan kerja kita yang berbicara tentang fakta diri kita, maupun dia ataupun ada rekan kerja kita yang sengaja memprovokasi kita. Contoh situasinya, semisal dia itu tiba-tiba memotong pembicaraan kita dengan nada meremehkan gitu. Terus penerapan kecerdasan emosional itu gimana sih untuk diri kita? Kita ambil napas dulu dalam-dalam selama kurang lebih 3 detik. Jadi jangan langsung membalas dengan menyindir atau membentak juga gitu. Jawab dengan nada suara datar, tenang namun tegas. Tapi menggunakan juga data faktual gitu agar kita bisa terlihat juga profesional gitu di depan pimpinan kita. Jadi tidak asal bunyi asbun gitu ya, tidak asal berbicara saja. Semisal kita ucapinnya gini, terima kasih untuk masukannya, namun data yang sudah data maupun video-video pembelajaran kinerja saya dalam 1 tahun itu justru meningkat dengan hasil masukan dari beberapa wali murid di kelas saya. Kita kasih juga datanya dalam bentuk asesmen terakhir ketika pengambilan rapot kayak gitu. Jadi kita juga bisa di saat pengambilan rapot semester akhir itu kita memberikan kertas kepada wali murid kita, masukan untuk kita selama kita bekerja 1 tahun dan membersamai anaknya dalam 1 tahun di kelas saya, seperti itu. Jadi agar terlihat kita lebih profesional di dalam bekerja, data itu juga penting agar kita sendiri tidak diremehkan oleh rekan kerja kita. Jadi itu saja 2 cara mengatasi tadi kan ada 4 pilar utama. Yang saya bahas di sini adalah tentang kesadaran diri dan manajemen diri kita untuk menghadapi rekan kerja kita yang suka memancing emosi dan terkadang mengadu kepemimpinan yang dilebih-lebihin seperti itu. Padahal faktanya tuh tidak seperti itu. Jadi contoh konkret yang tadi saya jelaskan itu semoga bisa dapat memberikan manfaat bagi yang menonton video ini, khususnya di YouTube channel saya. Dan juga terima kasih untuk Ibu Sri, yaitu dosen pengampu dalam mata kuliah kecerdasan emosional. Terima kasih sudah membersamai saya khususnya di semester ini. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan pada video ini bisa sedikit memberikan manfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.